تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Apa hukum tidak sempat melaksanakan mandi di hari Jumat? Nah, ini kembali kepada hukum mandi di hari Jumat. Ya. Ini sudah kita bahas pada hadis-hadis yang sebelumnya tentang perbedaan para ulama terkait dengan mandi di hari Jumat. Sebagian para ulama menyebutkan adalah wajib, karena Nabi SAW menyebutkan al-ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muslimin. Ya. Bahwa mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, tapi wallahu taala alam, ya, di sini mandi di hari Jumat itu kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah, ya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lainnya, famani kita salah fal ghuslu afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih afdal. Jadi hanya sekedar sifatnya afdaliyah saja, bukan suatu hal yang wajib. Wallahu taala alam. Nah, kalaupun tidak sempat mandi karena ada alasan tertentu, maka tetap sah sholat Jumatnya, karena mandi di hari Jumat itu tidak wajib. Kalaupun dianggap atau antum mengambil pendapat yang mengatakan itu adalah wajib, tapi itu bukan merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Kalaupun dia tidak mandi, maka tetap sah sholat Jumatnya kalau dia sholat Jumat tanpa mandi sebelumnya. Nah, jadi meskipun kita atau antum mengambil pendapat bahwa mandi Jumat itu adalah suatu hal yang wajib, ya, maka meskipun dia datang menghadiri sholat Jumat belum sempat mandi, maka itu tidak membatalkan Jumatnya, karena mandi itu bukan merupakan syarat sahnya Jumat, ya, itu hanya kewajiban bagi, ya, antum yang mungkin berpendapat bahwa itu adalah suatu yang wajib. Tapi Allah taala alam, kan kita pribadi mengatakan bahwa itu tidak wajib, ya, sehingga apabila datang menghadiri sholat Jumat tapi belum sempat mandi sebelumnya, maka itu tidak berdosa dan sah-sah saja sholat Jumatnya. Kalau dengan tidur, kaitan dengan tidur ketika khutbah Jumat, nah, kemudian setelah itu langsung ikut sholat Jumat, nah, bagaimana? Apakah tidur seperti itu tidak membatalkan membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang status apakah wudu itu membatalkan, tidur itu membatalkan wudu atau tidak, ya. Sudah kita bahas juga pada nawaqidul wudu, bab tentang nawaqidul wudu, ya, tapi enggak apa-apa sedikit kita ulangi bahwa Nabi SAW menyebutkan al-ainani wika usah, ya. Faman nama faliyatawadda. Jadi dua mata itu adalah Itu adalah ikatan dubur, ya. Maka apabila dia tidur, maka hendaklah dia berwudu. Jadi sudah batal wudunya. Jadi secara umumnya Nabi SAW menyebutkan bahwa mata itu adalah pengikat daripada lubang dubur. Seakan-akan itu adalah suatu diibaratkan seperti ikatan. Sehingga apabila sudah tidak terkontrol matanya, maka seperti Seperti tempat yang sudah tidak terkontrol lagi ikatannya. Berarti Berarti dia Dia batal wudunya. Nah, tapi sebagian ulama lebih menguatkan hadis dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang statusnya para sahabat yang menunggu sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka ketiduran bersama Rasulullah. Selamanya Nabi SAW keluar sholat Isya sampai para sahabat itu ketiduran menunggu Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar, mereka langsung sholat bersama Rasulullah SAW tanpa memperbaharui wudhu. Ya. Nah, dari situ dipahami oleh sebagian para ulama bahwa tidur itu tidak secara otomatis membatalkan wudhu, tapi dia hanya sekedar madhinnah, hanya sekedar sesuatu yang diindikasikan akan membatalkan wudu gitu.
Nah, tapi wallahu taala alam, di sini kita melihat kondisi tidurnya. Ya, kita melihat kondisi tidurnya. Apabila tidurnya itu adalah tidur dengan kualitas, ya, dengan kualitas, ya, masya Allah begitu ya. Apa yang terjadi di sekitarnya, khutbahnya ngomong apa, khotibnya dia nggak tahu apa-apa, itu sudah indikasi bahwa tidurnya sudah apa? Sudah melepaskan kontrol dia. Nah, sehingga dia harus apa? Memperbaharui wudunya. Nah, apabila dia kondisi tidurnya ketika dia mendengarkan khutbah itu ya sambil mangguk begitu, ketika khotibnya teriak, kadang-kadang dia bangkit gitu ya. Habis itu kendor lagi, kadang-kadang bangkit begitu. Berarti masih dalam alam sadar. Nah, pada kondisi itu tidurnya tidak membatalkan apa? Wudunya. Ya, tidak mengapa dia apa? Dia ikut langsung sholat setelah itu. Tapi kalaupun dia memperbaharui wudu itu tidak mengapa dan lebih afdal. Nah, jadi tidur ketika mendengarkan khutbah itu tadi kita tidak mengatakan otomatis membatalkan dan tidak juga kita mengatakan tidak membatalkan, tapi apa? Dilihat kondisi tidurnya tadi. Ada tidur yang hanya sekedar tidur ngantuk begitu, sehingga apa? Dia masih bisa merasakan aura khutbahnya, apa yang disampaikan ketika khutbah, maka itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidurnya sudah sampai tidak lagi ada kesadaran, nah sehingga tidak lagi terkontrol, maka dia membatalkan wudu sehingga dia mengulang wudunya. Wallahu taala alam.